Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seringkali di dalam gereja kita mendengar istilah, aduh Tuhan sudah memukul saya. Atau mungkin, waduh saya ini ditempeleng Tuhan. Nah, kata-kata ini kelihatannya sangat umum sekali. Atau mungkin pandangan orang mulai berkata bahwa, kamu tahu gak itu kenapa dia masuk ICU? Itu kan dipukul Tuhan tuh, ditempeleng Tuhan tuh. Karena memang dulu kan dia aktif pelayanan, terus tiba-tiba dia kecewa, dia lupa sama pelayanan. Atau mungkin karena dia sudah diberkati, dia lupa sama pelayanan, makanya Tuhan pukul dia, Tuhan tempeleng dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, betulkah kalimat tersebut? Betulkah Tuhan itu tukang pukul, tukang tempeleng? Saya percaya tidak. Kenapa dengan tegas saya berani berkata tidak? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang mencintai kita dengan kasih yang kekal. Nah, karena ini yang saya percaya, kalau Tuhan betul pukul kita, tempeleng kita, habis kita saudara-saudara. Habis sama sekali kita. Allah gak perlu tempeleng kita saudara-saudara. Allah cukup colek kita, selesai saudara-saudara. Karena itu kalau sampai Tuhan harus tempeleng kita, hancur kita habis-habisan saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, saya belajar dalam Alkitab, saya jumpai bagaimana anak bungsu itu sudah salah, kembali kepada bapaknya. Dia bilang, jangan jadikan aku anak bapa, jadikan aku hanya pelayan saja di sini. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab tidak berkata maka Bapa menempeleng dia, memukul, menghajar dia habis-habisan. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Bapa umumkan pesta. Kenapa? Karena ini yang saya percaya, Allah lebih concern dengan pertobatan kita. Allah lebih concern dengan perubahan kita. Allah lebih concern dengan pendisiplinan bagi kita dan juga pendidikan buat kita, karena itu jauh yang merupakan concern Allah daripada sekedar pukul, hajar, lalu menempeleng kita. Tidak, Allah adalah Allah yang mendidik kita, sehingga di tengah masa-masa yang sukar, di tengah kesalahan kekurangan kita, dia tetap sabar, dia didik kita. Lalu yang kedua, dia mendorong kita supaya berubah, ya kan? Karena lewat perubahan maka hidup kita akan merasakan dan mengalami berkat Tuhan. Lalu kemudian bukan hanya dia didik, dia robah, lalu kemudian dia disiplin hidup kita, sehingga kita makin hari makin kuat, makin hari makin setia, makin hari makin sungguh-sungguh, dan akhirnya dia buat kita bertobat, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang sungguh-sungguh sekarang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kematian atau pertobatan. Apa sebetulnya yang dicari oleh Tuhan? Apa sebetulnya yang lebih diinginkan oleh Tuhan? Kematian kita atau pertobatan kita? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama dari Yeskiel 18 mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, sesungguhnya
Kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Haleluya. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Perhatikan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenarannya, ia pasti hidup. Haleluya. Ia tidak akan mati. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi jelas Alkitab bandingkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi justru pertobatannya supaya ia hidup. Jadi yang ada dalam fokus Tuhan kehidupan, bukan kematian. Ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, dari ayat bacaan ini, pertanyaan apa yang timbul? Apa artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian, namun pertobatan? Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, berarti kalau Tuhan izinkan hal-hal yang dalam tanda petik tidak baik, itu karena Tuhan memiliki tujuan yang baik. Karena bukan kematian yang Tuhan kehendaki, bukan kehancuran, bukan kejatuhan, bukan kegagalan, tapi justru yang Tuhan kehendaki kehidupan, kemenangan, berkat, mujizat, kemuliaan. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu ada kalanya Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang memiliki tujuan yang baik. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa, aduh rumah tanggaku sedang tidak baik, aduh keadaan masa mudaku sedang tidak baik, aduh keadaan pekerjaanku sedang tidak baik, aduh karyawanku tidak baik, aduh pimpinanku tidak baik. Tetapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, memang ada kalanya Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bukan untuk kita hancur, bukan untuk kita jatuh, bukan untuk kita binasa, bukan untuk kita gagal. Tetapi kalau Tuhan izinkan, karena Dia siapkan sesuatu yang baik buat kita. Dia latih kita, Dia bentuk kita, Dia proses kita supaya kita senantiasa berjalan dalam kuasa kemuliaan-Nya, berjalan makin hari makin dewasa, dan berjalan makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua, apa artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian namun pertobatan? Yang kedua saya pelajari, kalau Tuhan mulai menegur,
jangan keraskan hati. Karena kalau Tuhan menegur itu tujuannya sederhana, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Karena jalan-jalan kita yang salah ini dapat menuntun kita ke neraka, dapat menuntun kita pada kehancuran. Nah, karena itu Tuhan tegur kita. Nah, Tuhan tegur kita tujuannya apa? Supaya kita berbalik. Tuhan tegur kita bukan karena dia marah, bukan karena dia benci, bukan karena dia sakit hati, tapi Tuhan tegur kita karena Tuhan lihat bahwa hidup kita nggak bahagia kalau kita terus di dalam kesalahan kita, di dalam dosa-dosa kita, maka jalan kita akan menuju pada kebinasaan. Tuhan tegur kita, jangan keraskan hati, cepat berbalik, karena waktu kita berbalik, kasih karunia Tuhan tetap tersedia buat kita. Dan yang ketiga, apa artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian namun pertobatan? Yang pertama sudah saya jelaskan, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang dalam tanda petik tidak baik, itu karena Tuhan memiliki tujuan yang baik. Yang kedua, kalau Tuhan mulai menegur, jangan keraskan hati. Yang ketiga, saya pelajari, kalau kita pernah jatuh, cepat bangkit. Bahwa kejatuhan bukan akhir dari segala-galanya. Karena waktu kita jatuh, iblis langsung mengintimidasi hidup kita. Kamu tuh udah jatuh, kamu tuh udah salah, Tuhan udah gak bisa terima kamu, hidup kamu udah rusak, hidup kamu udah hancur. Bahkan pakai pepatah lagi, ya kan? Bahkan pakai pepatah lagi, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang gak percaya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pepatah itu memang baik, mengajar kita untuk hati-hati. Tetapi saya mau bilang sama saudara, pepatah itu bukan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Artinya apa? Kalau kita pernah jatuh sekalipun, Tuhan adalah Allah yang membuka tangan dan berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Dan yang keempat, apa artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian namun pertobatan? Yang keempat, saya pelajari, kalau kita pernah gagal, jangan lagi menengok ke belakang. Mungkin hari-hari kemarin kita pernah gagal, jangan terus-menerus menengok ke belakang. Karena Alkitab ajarkan kita, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Setan senang sekali sudah menengok ke belakang, supaya sudah terus lemah, supaya sudah merasa diri terus tidak berharga, supaya sudah merasa diri tidak berarti, tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, Yesus firmankan bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ayo bangkit, hidup dalam kebenaran, tinggalkan kesalahan, karena kita tahu Tuhan sumber kekuatan dan kemenangan buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan tidak pernah Dia mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.